Ya, pemirsa, sosok inspiratif saya kali ini adalah seorang pemuda asli Ambon, di mana dia berjuang untuk menyampaikan suara perdamaian melalui media yang sangat unik, yaitu dengan mendongeng kepada anak-anak. Sebetulnya dia tidak hanya menyebarkan dongeng hanya kepada anak-anak saja, namun kepada semua orang di Maluku. Nah, seperti apa caranya untuk menyampaikan perdamaian ini, bagaimana perjuangannya, bagaimana jatuh bangunnya, kita simak ceritanya di sini di People and Inspiration bersama dengan Eklin de Vretes. Ya, pemirsa, dan ini dia Pendeta Eklin de Vretes. Apa kabar, Eklin? Baik, Kak. Puji Tuhan. Kakak apa kabar? Oh, kabar baik, puji Tuhan. Nah, ini Eklin, jadi sekarang udah pendeta begitu ya, tapi sekarang justru ngedongeng kebanyakan. Iya, mendongeng tapi pelayanan juga di gereja tetap karena memang belum ditempatkan di jemaat tertentu. Jadi aktivitasnya masih bebas, saya yang atur sendiri. Lebih banyak sih pelayanan yang saya lakukan, pelayanan lintas iman melalui dongeng itu, Kak. Oke. Eklin, di Ambon ini kan kita tahu memang ada konflik SARA waktu itu di Maluku begitu di tahun 99. Saat itu ketika itu kejadian, Anda di sana pada saat itu kan. Nah, mungkin hal ini kali yang mendorong Anda gitu untuk mari kita lakukan sesuatu untuk teman-teman yang mungkin terdampak gitu pada saat konflik pada saat itu. Begitu, Eklin? Saat konflik terjadi, saya diungsikan dan keluarga saya diungsikan di asrama tentara karena kebetulan ayah saya adalah seorang purnawirawan TNI. Kami diungsikan di asrama tentara di saat itu. Konflik terjadi dan kami hanya mendengar saja. Itu yang membuat saya juga merasa takut juga. Tapi untuk menyaksikan kejadian itu tidak, hanya mendengar dari orang tua maupun tetangga-tetangga dan orang-orang yang menyaksikannya di saat itu. Dengar cerita juga dari teman-teman, berarti memang ada teman-teman juga yang memang mengalami atau menjadi korban dari konflik itu? Sebelum konflik, saya dibesarkan itu di daerah yang mayoritasnya adalah Muslim. Setelah konflik terjadi beberapa tahun kemudian, saya harus kembali sekolah di sekolah yang mayoritasnya teman-teman Muslim itu. Nah, di situ kami sering bertukar cerita. Saya menceritakan apa yang saya alami dan saya dengar dari komunitas mayoritasnya adalah agama Kristen, dan mereka menceritakan versi mereka saat konflik itu terjadi dan bagaimana mereka harus diungsikan. Ternyata kita sama-sama jadi korban. Malahan ketika konflik terjadi, saudara-saudara Muslim di tempat tinggal saya dahulu, mereka yang melindungi rumah kami. Pasca jauh dari konflik, ini kan sudah beberapa tahun berlalu begitu ya. Nah, ini bagaimana kondisinya sekarang? Memang konflik sudah berlalu, tapi rasa takut, rasa curiga, itu masih tetap ada, tidak bisa dipungkiri. Contoh sederhana saja, nenek saya yang tinggal bersama saya di sini, di Ambon, nenek pernah mengeluarkan kata seperti ini. Biar bunuh beta lah, beta yang mau ke daerah Muslim. Salah satu daerah Muslim di Ambon itu namanya Kebun Cengkeh. Trauma. Karena masih takut, kata nenek, dengan sudah hampir 20 tahun, tapi rasa takut itu masih ada karena memang nenek adalah orang yang menyaksikan. Dari momen ini yang membuat Eklin itu untuk ini nggak bisa seperti ini terus gitu. Ini saatnya kita untuk menunjukkan perdamaian karena memang pada dasarnya kita kan katong sama bersaudara, ya kan? Bisa jadi seperti itu juga, Kak. Nah, salah satu caranya saya membuat kegiatan-kegiatan lintas iman itu, dan sampai saat ini ketika teman-teman Muslim, teman-teman yang berbeda agama datang ke rumah, nenek pun mulai terbuka. Dan ini akhirnya berdampak juga kepada oma, kepada nenek, ya akhirnya kemudian sudah mulai bisa menerima seperti itu ya, dan sudah mulai berani berdamai. Nah, itu kan pada orang tua. Nah, kalau pada anak-anak sendiri, Eklin melihat seperti apa saat ini di sana? Itu yang menjadi titik tolak saya melakukan kegiatan yang namanya dongeng damai itu. Dongeng damai. Ketika pulang ke
Pulau Seram di rumah mama dan papa, saya mendengar ada istilah-istilah konflik yang saat tahun 1999 itu ada, namun masih ada di saat ini. Misalnya istilah tentang acang, obet. Apa maksudnya itu, Eklin? Kalau acang itu istilah untuk saudara-saudara yang Muslim, Hasan, sedangkan obet itu untuk saudara-saudara yang Kristen. Saat konflik istilah itu ada. Namun sampai saat ini ada beberapa anak yang tahu tentang istilah itu. Anak-anak yang SD saya temukan, masih SD saya temukan mereka menggunakan istilah itu di Pulau Seram. Dan itu pasti mereka tahu dari penuturan orang tua mereka atau komunitas-komunitas di sekitar mereka yang notabene-nya adalah orang-orang dewasa yang pernah menyaksikan atau merasakan konflik di saat itu. Jadi memang orang dewasa juga di sini selain menjadi korban secara tidak langsung juga mereka membagikan kekecewaan mereka terhadap generasi berikutnya, terhadap anak-anaknya, membagikan kepahitan, trauma mereka. Nah, inilah yang akhirnya Anda coba untuk perbaiki, benahi, mencoba untuk menyampaikan pesan perdamaian. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Dan Eklin, nanti kita ngobrol lagi, nanti kita akan tanya-tanya juga soal kegiatan dongeng damainya ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Ya pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Eklin de Vrijtes di sini. Dan kita masih ngobrol terkait dengan tekad Eklin untuk menyebarkan perdamaian di Maluku ya, khususnya di Ambon seperti itu ya. Ternyata PR-nya cukup banyak gitu ya Eklin ya, dari orang tua, belum lagi pemudanya, apalagi anak-anaknya. Ini PR-nya memang cukup kompleks begitu. Waktu itu Eklin mulainya dari mana untuk menyebarkan misi perdamaian ini? Ketika dengan konteks yang saya temukan dalam keluarga, memang ruang-ruang perjumpaan lintas iman itu harus tetap terjadi. Kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Dari saling memahami itulah bisa tumbuh toleransi, bahkan damai. Saya memulai kegiatan-kegiatan pendidikan perdamaian itu pada tahun 2017. Karena pada tahun itu saya mendapat akreditasi sebagai trainer nasional Living Values Education, sebuah program pendidikan atau metode pendidikan yang didukung oleh UNESCO dan PBB. Saya menggunakan metode itu untuk melakukan kegiatan pendidikan perdamaian itu. Saya merangkul beberapa teman muda buat menjadi tim, menjadi komunitas. Komunitas itu saya beri nama JMP. JMP kalau di Ambon memang ada jembatan yang baru dibuat, itu namanya Jembatan Merah Putih. Tapi tagline-nya atau kami buat jadi lain akronimnya menjadi Jalan Merawat Perdamaian. Kami membuat kegiatan di tahun 2017 itu yaitu Youth Interfaith Peace Camp atau Kemah Damai Pemuda Lintas Iman. Dalam kegiatan itu kami kumpulkan teman-teman muda lintas iman, Islam, Kristen, dan beberapa agama lainnya. Kami berkemah selama 2 atau 3 hari lalu belajar perdamaian. Saya lalu berpikir bahwa kegiatan itu hanya untuk orang-orang dewasa atau untuk teman-teman muda. Padahal segregasi wilayah atau pemisahan yang terjadi pasca konflik itu juga berdampak pada anak-anak juga yang tadi saya ceritakan itu. Ya, bahwa orang tua atau orang dewasa dalam kelompok yang homogen itu seringkali menceritakan cerita-cerita konflik kepada anak-anak yang tidak merasakan konflik. Karena dengan pemilihan bahasa yang kurang tepat bisa saja membuat anak-anak memasang pelabelan buruk kepada kelompok yang berbeda. Oleh sebab itu saya lalu berpikir bahwa kalau memang segregasi wilayah di Maluku bisa berdampak pada segregasi pemikiran akibat penuturan atau cerita, maka hal itu pun bisa dikanter, bisa dilawan juga dengan cerita. Saya memilih dongeng. Saya namakan dongeng damai. Siapa saja yang memfasilitasi Eklin pada saat itu? Karena kan memang kan untuk bergerak memulai misi perdamaian ini kan agak sulit begitu kalau sendiri. Awalnya saya berjalan
sendiri dengan teman-teman komunitas yang saya bentuk JMP itu tadi. Kak. Ya, kemudian setelah kami berjalan, ada orang-orang yang melihat kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dan mereka coba untuk membantu. Kalau di Dongeng Damai itu, yang membantu saya setelah saya melakukan dongeng beberapa kali, para tentara dan juga polisi. Mereka lalu membantu untuk menginisiasi, juga ya. mengumpulkan anak-anak Muslim, anak-anak Kristen di masjid atau di gereja. Lalu saya mendongeng bagi mereka di tempat-tempat ibadah tersebut. Sekalipun memang konflik sudah berlalu sekitar belasan tahun lalu begitu ya, tapi mungkin masih ada begitu ya luka, masih ada bekas luka, dan ini agak-agak sulit sebetulnya masuk di situ. Nah ini bagaimana ketika awal-awal Anda mulai inisiatif melakukan gerakan ini, seperti apa? Apakah ada penolakan sejauh ini atau bagaimana? Dongeng Damai awalnya memang ada penolakan terjadi. Ketika saya kembali ke Pulau Seram dan mulai mendongeng di daerah pedalaman agama suku, saya ditolak di daerah saudara-saudara yang beragama suku di Pulau Seram itu karena saat itu memang saya belum jadi pendeta. Saya masih calon pendeta. Saya ditolak karena mereka beranggapan mungkin saya seorang calon pendeta yang hendak melakukan proses kristenisasi. Oh, dicurigai memang kristenisasi begitu ya. Setelah itu saya harus pulang. Saya harus pulang di rumah dan besoknya di tanggal 2 Januari ya? Saya pindah di daerah pedalaman agama suku yang lain dan puji Tuhan saya diterima. Jadi memang di tempat yang pertama itu ditolak, ya mendingan mundur baik-baik gitu ya daripada kenapa-napa ya kan nantinya, berhikmat begitu ya. Nah sampai akhirnya ke tempat yang satunya lagi justru direspon dengan sangat baik, bahkan diterima di acara-acara adat seperti Eklin ya. Tapi by the way, ini saya dengar Anda ini kalau misalnya dongeng perdamaian, dongeng kreatif itu katanya nggak sendirian. Ada siapa ini temannya yang membantunya ini, Eklin? Yang tadi itu Dodi. Mau panggil kah, kakak? Coba, Sumandi kah dia kah? Belum? Bagaimana? Sudah. Ayo Dodi sini. Ya mana? Oh, sini. Oke. Jangan mana dia? Gak apa-apa, ayo. Hey, waduh ini dia nih. Hey, Dodi. Ayo, tidak usah malu-malu. Ini kayaknya Dodi masih malu-malu begitu ya. Ini mungkin Dodi nggak bakalan malu-malu lagi kalau misalnya nanti kita ngobrol di segmen berikutnya. Oke, Dot? Siap-siap ya? Iya. Oke, nanti ketemu baku apa lagi ya Dodi ya. Oke, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali di segmen selanjutnya bersama dengan Eklin dan juga Dodi. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Eklin de Vretes dan Dodi. Hai Dot, apa kabar Dot? Hai Om. Om kakak aja. Hai, Om. Dengan Om. Katanya kakak saja. Aku maunya Om saja. Udahlah. Oh, dia maunya Om saja. Bisa. Oke deh, boleh deh panggil Om deh. Ya, oke. Eklin, ini kapan akhirnya kenalan sama si Dodi ini? Akhir Desember tahun 2018 itu saya beli Dodi. Dodi datang, saya tidak tahu cara menggunakannya seperti apa. Tapi ketika berkenalan di akhir Desember itu dan mulai buka-buka YouTube, saya belajar dari YouTube selama 2 minggu. Untuk cara menggunakan Dodi itu seperti apa. Belajar dongeng juga selama 2 minggu. Lalu saya memberanikan diri untuk mulai mendongeng di daerah pedalaman agama suku itu. Dengan kehadiran Dodi, Eklin juga punya misi pesan damai gitu ya untuk Maluku seperti itu. Nah ini gimana sejauh ini manfaatnya? Apakah cukup efektif atau bagaimana? Bagi saya efektif sih Kak dengan media bersama Dodi. Karena kan memang Dodi untuk anak-anak itu akronim gitu ya? dari dongeng damai. Tidak hanya untuk anak-anak, sebenarnya untuk orang dewasa pun sangat efektif. Ketika saya bercerita, tidak hanya anak-anak yang mendengar, tapi juga orang dewasa yang ada di saat itu. Dan itu secara tidak langsung juga saya hendak memberitahukan kepada orang dewasa
dalam kelompok yang homogen itu, daripada menceritakan cerita-cerita konflik, lebih baik ceritakanlah cerita-cerita yang bisa membangun kepribadian anak-anak menjadi lebih baik. Dan beberapa pengalaman ketika bersama Dodi, itu ada anak-anak yang ketika saya dan Dodi harus pindah ke daerah lain untuk mendongeng, mereka sampai menangis, ada yang dengan kerudung lalu lari sampai peluk Dodi, peluk saya juga, dan kakak besok balik lah ye, begitu. Apa ada nggak sih momen-momen yang mungkin nggak bisa digantiin gitu ketika Eklin menyampaikan misi ini kepada anak-anak, dan akhirnya inilah yang membuat Anda untuk oke, saya akan tetap melakukan hal ini demi senyum mereka, mungkin demi perdamaian yang sudah ada di tengah mereka. Bisa ceritain nggak salah satu momen yang nggak bisa dilupakan sama Eklin dan Dodi? Kalau momen yang tidak bisa dilupakan sangat banyak sekali, apalagi ketika bersentuhan dengan anak-anak, melihat anak-anak tertawa, anak-anak bahagia, anak-anak yang berbeda agama itu mereka berpelukan saat mendongeng, dan saya rasa sangat efektif dengan menggunakan media ventriloquis atau bersama Dodi itu, sangat menyatu dengan anak-anak. Baik, jadi sebetulnya kalau untuk tema-temanya sendiri ngangkat tema-tema apa aja? Kalau untuk dongeng memang terkait dengan lintas iman, tapi lebih banyak juga saya survei atau analisis kalau di daerah yang akan saya datangi itu ada masalah apa yang terjadi. Misalnya kalau ada masalah tentang alam atau tentang di daerah itu ada harus menjaga burung maleo misalnya, atau tentang bencana-bencana alam yang sedang terjadi. Tema besarnya adalah perdamaian, angle-nya bisa macam-macam gitu ya. Dot, nah jadi Dot sebetulnya ini kalau ketemu sama teman-teman, biasanya Dodi cerita apaan ke mereka? Kakak Eklin yang cerita, aku cuma bantu saja. Jadi aku yang biasa cerita, Dodi yang bantu gimmick-gimmicknya, atau dia yang bantu mencerna kira-kira apa yang didapatkan dari cerita itu. Dan memulai setiap dongeng itu saya dan Dodi harus bernyanyi, nyanyi lagu dongeng damai, atau nyanyi lagu Dodi itu, Dodi dongeng damai itu, yang lagunya dibuat oleh salah satu teman yang melihat perjalanan kami mendongeng, lalu dia membuat lagu itu. Mantap. Gitu. Jadi tapi kali ini nih, Eklin, kali ini saya nggak mau kamu yang nyanyi ya, Eklin ya. Saya mau nyanyi, saya mau Dodi yang nyanyi nih. Nah, yang pasti kalau misalnya nyanyi pasti harus bisa, ya kan? Jangan bikin malu Nyong Ambon nih. Tapi aku mau duet sama kakak Eklin. Mau duet sama Oke, siap. Lanjut. Boleh lah. Boleh ya. Oke. Lagunya begini. Dodi dodi dongeng damai. Dodi dodi dongeng damai. Jalan merawat perdamaian bersama Kak Eklin dan Dodi. Dodi dodi dongeng damai. Dodi dodi dongeng damai. Kanata pasang telinga, dengar Dodi cerita damai, cinta damai dan kasih sayang, semua harus melakukan. Dodi dodi dongeng damai, dengar dan renungkan bersama Dodi dan Kak Eklin cerita. Dodi dodi dongeng damai. Dodi dongeng damai. Wow, ini keren banget. Yang terakhir ini Eklin, ini kan banyak anak-anak muda nih sekarang yang lagi nonton Eklin sekarang gitu, dan terinspirasi dengan apa yang Eklin dan teman-teman lakukan di sana, itu menebarkan perdamaian lintas kepercayaan di sana, dan sudah terlihat sekarang hasilnya seperti apa. Nah, mungkin apa pesan Eklin kepada teman-teman muda sekarang yang lagi nonton terkait dengan misi perdamaian yang sekarang lagi digaungkan di sana? Kita perlu peka dan peduli dengan keadaan di sekitar kita. Lalu kita melihat ke dalam diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk keadaan
atau dengan konteks yang ada di sekitar kita. Lakukanlah kebaikan-kebaikan sesuai dengan kekuatan yang kita punya, dengan talenta yang kita punya. Kebaikan-kebaikan itu dilakukan jangan hanya 1 kali atau 2 kali. Lakukanlah itu terus-menerus, dan percayalah bahwa ketika kebaikan-kebaikan itu dilakukan secara kontinu, maka kita akan tetap menjadi orang-orang yang berdampak atau menjadi berkat bagi keadaan di sekitar kita itu. Dimulailah dengan kepedulian. Zaman sekarang udah nggak zaman lagi menyebarkan kebencian. Ini saatnya untuk menebarkan kebaikan, menebarkan perdamaian seperti yang disuarakan oleh Eklin dan Dodi. Terima kasih banyak Eklin sudah menginspirasi kita hari ini. Terima kasih Om. Dan semoga apa yang dilakukan nggak cuma sampai di sini, terus lakukan kebaikan, sampaikan suara perdamaian sampai ke ujung bumi. Terima kasih banyak Eklin dan Dodi. God bless you. Makasih Kak. Ya, dan pemirsa, saya Rolando Sambuaga. Kita ketemu lagi di People and Inspiration selanjutnya. Buat yang sedang khawatir, dengarlah firman Tuhan ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi, berserahlah kepada Tuhan.